Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang sama berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sehat dan menghadiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik siswa sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran dengan tema barisan dan deret aritmetika. Subtemanya barisan aritmetika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggeneralisasi barisan aritmetika. Nah, sebenarnya barisan aritmetika itu apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa contoh dan fakta yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar ini dirasa bermanfaat. Setelah keluar dari ruangan kelas ini, ternyata yang kita pelajari di barisan aritmetika ini ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang berikut. Jika Anda mengamati speedometer pada sebuah kendaraan bermotor, maka Anda akan dapat menemukan bilangan-bilangan pada speedometer itu 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai dengan 150. Bilangan-bilangan pada speedometer tersebut berurutan dengan selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya secara berurutan adalah 10. Nah, ini fakta atau keadaan yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Tidak sadar, angka-angka itu menunjukkan sebuah barisan bilangan. Bilangan-bilangan yang berurutan seperti pada speedometer tersebut membentuk suatu barisan, dan barisan tersebut selanjutnya disebut sebagai barisan aritmetika. Nah, dapatkah Anda mendefinisikan dengan kalimat Anda sendiri apa yang dimaksud dengan barisan aritmetika? Untuk menjawab atau untuk mengetahui definisi ini, maka Anda bisa mengikuti pembelajaran ini hingga selesai dan pada akhirnya nanti Anda bisa akan mendefinisikan sendiri. Namun sebelum masuk pada materi berikut, ada satu kasus lagi yang juga ini mungkin sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada sebuah kompleks perumahan terdapat sebuah rumah yang 50 buah rumah yang diberi nomor secara urutan 103, 104, 105 dan seterusnya sampai dengan 153. Pertanyaannya, dapatkah Anda menentukan nomor rumah yang ke-28? Nah, untuk mengetahui itu, mari ikuti pembelajaran barisan aritmetika hingga tuntas mulai hari ini sampai dengan pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan barisan aritmetika. Baik, kita lanjut dengan memperhatikan beberapa contoh barisan berikut ini. Contoh pertama, barisan yang terdiri dari 1, 4, 7, 10, 13. Pada barisan ini secara berurutan 1 disebut sebagai suku pertama, 4 disebut sebagai suku kedua, dan seterusnya 13 disebut sebagai suku kelima. Kemudian suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Selisih antara dua suku berurutan adalah 3. Contoh berikutnya lagi. 2, 8, 14, 20. Nah, suku pertama 2 itu disebut sebagai suku pertama, 8 disebut sebagai suku kedua, dan seterusnya. Selisih antara dua suku berurutan itu adalah 5 atau bedanya 5? Bedanya 6.
Jika secara simbolik suku-suku tadi kita nyatakan sebagai suku ke-1 sebagai U1, suku kedua sebagai U2, dan seterusnya suku ke-N sebagai UN, dapatkah Anda secara umum membuat formulasi tentang barisan aritmetika? Mungkin dari contoh-contoh tadi, dari angka-angka dibawa ke simbolik, saya minta kepada Anda untuk menyusunnya dalam bentuk formulasi barisan aritmetika U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Saya minta kepada Anda untuk menyusun formulasi ini. Saya beri waktu 1 menit. Silakan dikerjakan. Nanti sambil saya cek kalau ada yang ingin menanyakan penyusunan formulasinya. Baik, kalau sudah, saya harap Anda sudah bisa menyelesaikan sendiri, menyusunnya sendiri. Nah, untuk mengecek kebenaran jawaban Anda, apakah Anda sudah menyusunnya secara benar atau masih keliru, perhatikan ini. Secara umum barisan aritmetika dapat diformulasikan sebagai U1, suku ke-1, U2, suku kedua, U3, suku ketiga, U4, suku keempat, dan seterusnya sampai dengan UN sebagai suku ke-N. Disebut sebagai barisan aritmetika jika U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan, dan seterusnya UN kurang UN-1 sama dengan sebuah konstan atau sebuah bilangan yang sama. Artinya konstanta dalam hal selisih dua suku berurutan disebut sebagai beda dan diformulasikan sebagai UN B sama dengan UN kurang UN-1. Sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Oke. Nah, sekarang secara umum dapatkah Anda mendefinisikan barisan? Saya ulangi, dapatkah Anda mendefinisikan barisan aritmetika berdasarkan contoh dan penjelasan terakhir ini? Silakan, mungkin ada yang bisa. Baik. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, mungkin kita bisa menyimpulkan secara umum barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan adalah tetap atau konstan. Mudah-mudahan ya dari contoh tadi sampai dengan definisi ini sudah Anda bisa menentukan atau memahami bagaimana itu pengertian barisan aritmetika. Sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Baik, kalau tidak ada, maka sampai sudah kita pada suara lain akhir materi kita, dan saya minta sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, satu orang bisa memberikan satu kesimpulan boleh dengan bahasa sendiri tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, ya demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk mengukur keberhasilan kegiatan aspek keterampilan berikut adalah pelatihan soalnya. Dan dengan demikian maka berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Demikian, sampai ketemu minggu depan. Bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.